Ketika kata, dihukum, terdengar, Raja Abadi Kutub Timur dan yang lainnya seolah-olah disambar petir, hampir lumpuh. Tuan kota menghukum dirinya sendiri. Itu pasti bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan sesuka hati. Namun, Qin Yichen tampak acuh tak acuh, tanpa simpati. Setelah sampai di das, bisa dikatakan ekornya terpotong di mana-mana. Tapi memang begitu, atau ada yang berulang kali membunuhnya. Jika balas dendam ini tidak dilaporkan, Qin Yichen akan marah. Bahkan Xie Qitian dengan marah menggigit giginya, memikirkan semua saudara di lembah darah. Matanya merah. Dan kebenciannya terhadap Raja Abadi Kutub Timur tidak kurang dari Qin Yichen. Banyak pembangkit tenaga listrik di samping bahkan lebih terkejut. Anda harus tahu bahwa Tuan Kota Liu Tian adalah penguasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi di bidang ini. Tetapi hanya sedikit orang yang memiliki hak istimewa untuk bertemu. Hari ini Jinrong baru saja melewati bea cukai. Itu adalah metode Thunderbolt. Begitu Qin Yichen terdaftar, dia harus adil untuknya. Dapat dikatakan bahwa Halilintar Yulu adalah semua Xianwei. Bahkan orang-orang Raja Abadi Arktik III memiliki wajah yang rumit. Meskipun mereka tahu bahwa langkah Tuan Kota memiliki arti mengajar Kutub Timur, mengapa mereka tidak di masa-masa awal untuk Qin Yichen? Dan kapan hukuman tidak bisa dihukum? Itu harus di hadapan pembangkit tenaga listrik di daerah aliran sungai. Ini memperjelas bahwa Anda ingin mengambil Raja Abadi Kutub Timur. Pasti untuk Qin Yichen tepat pada saat ini. Saya melihat Raja Abadi Kutub Timur Sansan kembali sadar. Mengetahui bahwa kesengsaraan ini tidak dapat dihindari. Dan hanya mengatupkan gigi. Dia mengambil inisiatif untuk mengepalkan tangan dan berkata, bawahan tahu yang salah. Dan bersedia dihukum oleh tuan-tuan kota. Zhan Jinrong mengangguk ringan. Tetapi nadanya bahkan lebih kasar. Saya membaca bahwa Anda telah bermain untuk Liu Tian City selama bertahun-tahun. Dan tuan kota ini tidak terlalu mengandalkan kerajaan untuk menipu Anda. Bantu aku. Setelah satu tangan, hal ini selesai. Hua. Saat kata-kata itu keluar, keempat pihak terkejut. Tuan-tuan kota harus melakukannya sendiri. Mendengar ini, Raja Abadi Dongji tiba-tiba merasa malu. Dan matanya penuh ketakutan. Meskipun dia juga pembangkit tenaga listrik Raja Abadi, dia mengerti bahwa dia berbeda seperti langit dan bumi dibandingkan dengan Zhan Jinrong. Terlebih lagi, apalagi Zhan Jinrong, bahkan jika itu adalah tangan Lin Huaxian, dia hampir tidak bisa bersaing. Dan Wang Dong dan yang lainnya bahkan seluruh jalan untuk dilanggar, dan tipu muslihat seperti, Tuan Kota Tuan menyelamatkan nyawanya. Bawahannya tidak pernah berani, dan Dubei dan yang lainnya, melihat pohon besar melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Dan mereka bahkan tidak dapat meminta pengampunan. Dan menunjuk langsung ke Raja Abadi Dongji. Tamu resmi. Tuan Kota Tuan Mingjian. Tuan-tuan kota. Untuk hidup Anda. Pejabat tamu Qin. Pejabat tamu Qin. Tolong ucapkan beberapa patah kata untuk penjahat. Dan penjahat itu pasti akan bekerja sangat keras untuk Anda di masa depan. Memohon pengampunan dari mereka yang meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala sudah cukup untuk membuat hati Dubei dan yang lainnya ketakutan. Dengan jatuhnya telapak tangan Sir City Lord, mereka tidak tahu apakah Raja Abadi Kutub Timur dapat bertahan. Tetapi hanya Heaven Realm mereka seperti semut di mata mantan. Namun, di hadapan permintaan ini, Qin Yichen tampak acuh tak acuh. Apakah Anda tahu penyesalan sekarang? Ketika saya menyerahkan resep obat dan menolak memberi saya cara untuk hidup, mengapa tidak mengatakannya? Penampilan tragis dari mayat lembah darah yang berkelebat di benaknya membuat Qin Yichen menggertakkan giginya dan berkata, bawahan, tolong tuan-tuan kota bersikap adil. Zhan Jinrong dengan ringan mengangguk. Saat berikutnya, tetapi di telapak tangan, sinar cahaya menyilaukan platinum memadat. Sinar cahaya itu tampaknya menutupi langit, dan udara yang mengalir melintasi kota Tian tampaknya membeku karenanya. Bahkan beberapa Raja Abadi telah mengubah wajah mereka secara tiba-tiba, apalagi pembangkit tenaga listrik lainnya. Bahkan jika kemarahan ini tidak ditujukan pada mereka, tetapi masih ada kengerian yang mencekik. Dongji, telapak tangan ini, kamu sudah siap? Bang! Saat berikutnya, warna platinum, jatuh dari langit. Di mata Raja Abadi Dongji, bahkan ada sentuhan keputusasaan. Dia sangat jelas bahwa dalam retret ini, Zhan Jinrong telah membuat kemajuan. Telapak tangan raksasa menghantam, dan Raja Abadi Kutub Timur dan yang lainnya berlutut di tanah hancur dan hancur. Dan Yao Mang jatuh, dan yang terakhir tidak membuat pilihan selain menunjukkan keganasan. Bertarung. Terburu-buru, Raja Abadi Kutub Timur bangkit dengan ki yang mengerikan. 10.000 malu. Ini persis sama dengan jurus Bu Yifeng, tetapi dipamerkan oleh Raja Abadi Dongji. Tetapi berbeda dengan langit dan bumi. Saya melihat bahwa seluruh tubuh ki yang buruk keluar dengan desisan yang keras, yang membuat banyak pembangkit tenaga listrik cemas. Dan Wang Dong dan yang lainnya sekarang tidak punya pilihan selain dengan putus asa mendorong True Origin, hanya untuk bisa mendapatkan secerca kehidupan di bawah telapak tangan raksasa ini. Namun, mungkinkah Xian Wei bertarung melawan Jinrong untuk dapat bersaing dengan Raja Abadi Kutub Timur? Saat ki yang sangat buruk bersentuhan dengan cahaya emas platinum,
itu dipisahkan dari hancur. Di mulut Raja Abadi Dongji, ada panah darah. Ba-level Qi benar-benar rusak. Wajahnya gelap dan putus asa. Itu hanya saat konfrontasi ini. Dia tahu bahwa kekuatan abadi dan pemahaman tentang aturan digunakan di depan Zhan Jinrong. Tidak mungkin menahan satu pukulan pun. Hong lama. Tanda seru. Tanda seru. Bahkan Qi ba-level dari Raja Abadi Kutub Timur langsung dihancurkan. Apalagi Wang Dong dan yang lainnya. Dan meskipun True Originnya putus asa, di bawah telapak tangan raksasa, dikatakan bahwa kunang-kunang diangkat. Setelah sesaat, Platinum Yaomang menyapu 8 kotak, menyebabkan mata pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tergelitik, dan bahkan tidak bisa menahan kelumpuhan. Qin Yichen tidak bisa lebih baik, tetapi dia menguatkan matanya dan ingin melihat pemandangan ini. Saya melihat bahwa Yaomang tersebar seperti angin sepoi-sepoi, dan kemanapun dia pergi, siluet Wang Dong dan yang lainnya menghilang bersama angin seperti daun mati. Sebelum jiwa terbang dan tersebar, Wang Dong dan yang lainnya hanya meninggalkan ekspresi penyesalan dan keputusasaan, dan mereka terlambat untuk berteriak, dan mereka benar-benar musnah. Setelah sekian lama, cahaya berangsur-angsur menghilang. Tepatnya, Zhan Jinrong melambaikan lengan bajunya, banyak pembangkit tenaga listrik terasa ringan, dan ketakutan akan hidup dan mati ada di ujung jari. Cahaya bersinar seperti angin, tanpa meninggalkan jejak. Di atas alun-alun, kecuali lubang, hanya ada satu siluet. Siluet serigala yang lumpuh seperti anjing mati, hancur diselokan oleh kematian. Itu adalah Raja Abadi Kutub Timur. Pada saat ini, Raja Abadi Kutub Timur mempertahankan postur berlutut, pakaiannya robek, dan suara retakan di tulang tidak ada habisnya, seperti anjing yang kalah dipukul di kaki Zhan Jinrong. Dan Wang Dong, Du Bei, dan banyak alam surga adalah rumah kekuatan kesempurnaan di periode selanjutnya, tetapi mereka akan menghilang selamanya. City Lord dengan satu telapak tangan, Immortal Monarch berlutut. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik Tian City memahami mengapa siluet yang menyendiri dan terpencil itu disebut penguasa lembah sungai. Banyak bintang jahat juga ingin teliti. Tidak heran jika beberapa Raja Abadi, terutama klik Raja Abadi Kutub Timur, bahkan jika utusan itu tahu, mereka terlalu malas untuk mengendalikannya. Itu karena penghinaan. Jika Anda sama, Raja Abadi, kota Tian saat ini, saya masih memiliki keputusan akhir. Qin Yichen juga ketakutan. Dia baru saja melawan telapak tangan Jinrong, membiarkannya melihat celah yang tampak seperti surga antara alam Raja Abadi. Raja Abadi Dongji dan banyak pembangkit tenaga kesempurnaan alam surga mencoba yang terbaik untuk melawan. Di mata Zhan Jinrong, itu hanya lelucon itu saja. Seluruh aliran kota Tian, keheningan yang mematikan. Untuk waktu yang lama, jika saya melihat Raja Abadi Dongji, bahkan jika tulang abadi masih patah dan duduk berlutut, dan memuaskannya, maka saya melihat Zhan Jinrong mengangguk ringan, dan kemudian membenci keempat pihak. Di masa depan, siapapun yang berani mencoba membunuh pejabat Tamukin, inilah akhirnya.